Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septian Nugroho, salah satu dosen program studi teknik lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammad Warman yang sedang mengikuti pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Trideman Perguruan Tinggi atau yang disebut sebagai PDD UKTPT pada bagian pembelajaran. Pada kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran yang saya lakukan, yakni untuk mata kuliah pemantauan dan pengelolaan kualitas lingkungan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang sekaligus merupakan mata kuliah inti dari program studi kami yang diselenggarakan pada semester 6. Jadi 2 semester sebelum para mahasiswa melaksanakan tugas akhir atau skripsi. Pada dasarnya mata kuliah ini membahas terkait bagaimana cara untuk melakukan pengambilan sampel, yakni sampel yang berasal dari media lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Kemudian pengambilan data dari pengujian toksisitas limbah serta pengambilan dari pengujian hidrolika pada sistem perpipaan, kemudian bagaimana cara untuk menganalisisnya, dengan harapan ada 2 capaian pembelajaran mata kuliah yang akan didapatkan oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Pertama ialah terkait bagaimana cara untuk menjelaskan jenis indikator tujuan dan metode analisis dalam kegiatan pemantauan dan pengelolaan kualitas lingkungan, serta bagaimana cara untuk menganalisis data hasil sampling yang diperoleh dari pengujian ataupun implementasi metode sampling pada media lingkungan seperti air, tanah, dan udara, serta cara menganalisis data pada kegiatan pengujian dari toksisitas limbah serta pengujian hidrolika pada sistem perpipaan. Dalam perkuliahan ini digunakan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment, di mana sebelum perkuliahan ini dimulai pada umumnya akan disampaikan terkait bagaimana deskripsi dari mata kuliah yang dipaparkan, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang akan didapat mahasiswa setelah mengikuti rangkaian perkuliahan ini, dan pada setiap pertemuan dari pertemuan awal hingga selesai pada umumnya akan dibahas terkait dengan kemampuan yang akan didapatkan oleh mahasiswa pada masing-masing pertemuan atau yang bisa juga disebut sebagai sub CPMK, yang dibarengi dengan penyampaian bahan materi ataupun materi yang akan dipaparkan pada masing-masing perkuliahan. Adapun untuk bagian interaction yang dilakukan dalam perkuliahan ini pada umumnya dilakukan pembelajaran secara langsung melalui ceramah terlebih dahulu ataupun penyampaian materi yang kemudian diselingi dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan para mahasiswa, di mana akan diberikan kesempatan setidaknya setiap 20 menit untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya ataupun berdiskusi. Adapun untuk asesmen pada mata kuliah ini terdapat beberapa macam asesmen. Yang pertama itu tentunya adanya pemberian tugas di kasus ataupun problem based learning. Selanjutnya ada juga project based learning ataupun tugas project berkelompok yang diberikan kepada mahasiswa pada pertemuan-pertemuan spesifik. Adapun pada setiap pertemuan akan diberikan demonstrasi atau pelatihan terkait dengan penyelesaian suatu permasalahan yang sifatnya itu berupa cara menganalisis ataupun perhitungan dari data yang didapatkan dari hasil pengujian, baik itu pengujian dari laboratorium pada saat praktikum ataupun data sekunder yang diperoleh dari internet. Dan selain itu juga akan dilakukan asesmen berupa ujian tengah semester atau UTS serta ujian akhir semester atau UAS. Baik, adapun untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas untuk mata kuliah ini dapat disimak pada bagian potongan video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Oke, untuk pada hari ini kita akan mulai untuk perkuliahan pemantauan dan pengelolaan
pengelolaan batas lingkungan, di mana ini adalah pertemuan yang ke-10 ya. Terkait dengan makro kualitas sendiri, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama terkait dengan deskripsi bahwa untuk matkul ini akan membahas terkait dengan metode teknik sampling. Jadi teknik untuk mengambil contoh ataupun sampel pada media lingkungan seperti pada air permukaan, pada udara ataupun pada tanah. Kemudian ada juga berkaitan dengan pengujian toksisitas ataupun tingkat racun pada biota perairan. Kemudian ada juga pengujian hidrolika sistem pemipaan serta cara untuk menganalisis data-data yang diambil ataupun yang diperoleh dari hasil pengujian ataupun dari sampel yang diambil di media lingkungan. Kemudian untuk capaian pelajaran matkul secara umum untuk PPKL ada dua yang pertama, yaitu menjelaskan tujuan, jenis, indikator dan metode analisis dalam kegiatan pemantauan dan pengelolaan kualitas lingkungan. Berikutnya yang kedua adalah untuk menganalisis data hasil sampling yang diperoleh berdasarkan pengujian dari implementasi metode pengujian serta metode sampling, begitu tadi pada media lingkungan, kemudian kepada berdasarkan hasil uji toksisitas, hasil uji hidrolika, serta uji media pada media lingkungan ya. Kemudian untuk khusus pada di bagian ini pada pertemuan hari ini, untuk capaian yang ingin didapatkan ataupun kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai oleh kalian adalah untuk memahami untuk dapat menganalisis hasil uji terhadap sampling kualitas udara ambien. Jadi terkait dengan udara sendiri kan ini ya bisa dibilang merupakan suatu media yang bisa dibilang salah satu yang terbesar ya. Tadi kan ada 3 ya, air, tanah, dan udara, dan untuk pada pertemuan hari ini kita akan fokus pada media udaranya. Nah, untuk bahan kajian tadi mungkin sudah pernah saya sampaikan juga dari pertemuan sebelumnya. Jadi untuk yang fokus di hari ini adalah pada bagian ini ya, terkait dengan metode teknik sampling dan analisis sampel udara ambien. Tapi kalau untuk fokus di hari ini mungkin lebih ke arah beberapa pendekatan analisis yang bisa digunakan untuk melakukan peninjauan terkait dengan kualitas udara ambien. Tapi di sini saya akan menampilkan sedikit ini ya, resume dari pertemuan sebelumnya. Jadi terkait dengan konsentrasi zat pencemar pada udara itu dia dapat dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Yang pertama adalah faktor dari sumber emisi, di mana untuk sumber emisinya adalah dia itu bisa berasal dari sumber yang alamiah serta sumber yang antropogenik ya. Mungkin kalian masih ada yang ingat terkait dengan perbedaan emisi dengan udara ambien itu seperti apa? Dari Mas dan Mbak di sini atau mau saya tunjuk sebelum saya angkat tangan? Oke, masih. Baik, saya dari Jepang. Mungkin untuk perbedaan dari sumber emisi ataupun emisi maupun udara ambien itu, kalau udara ambien itu udara yang ada di lingkungan kita yang dipengaruhi oleh polusi-polusi yang ada. Terus untuk emisi sendiri, emisi merupakan zat polusi yang dikeluarkan oleh suatu kegiatan kita. Pemahaman saya. Oke, jadi anggapannya emisi ini adalah zat pemotornya gitu ya, yang keluar dari suatu sumber tertentu ataupun titik-titik tertentu. Sedangkan udara ambien itu lebih kayak semacam wadah gitu ya, atau udara bebas ya. Nah, dalam konteks ini boleh dibilang emisi itu sebagai ini ya, zat atau unsur sisa ya biasanya, karena emisi biasanya kan berupa zat-zat sisa ya, yang merupakan sisa-sisa dari hasil pembakaran gitu ya, kayak misalnya dari knalpot kendaraan bermotor ataupun dari stek ataupun cerobong ini ya, pabrik ya. Dan dimana untuk zat dan unsur sisa ini dia itu bisa atau tidak dapat mempengaruhi kualitas dari udara ambien. Jadi tergantung bagaimana dari pihak pelaku usaha ataupun masyarakat yang menghasilkan emisi. Kalau misalnya dia itu konsentrasinya mungkin tidak terlalu besar, mungkin dampak ataupun efek yang dipengaruhi terhadap kualitas udara ambien itu sendiri tidak terlalu besar, atau namanya impactnya gitu. Tapi kalau misalnya dia itu tidak terkontrol,
dalam hal artian ini mungkin secara visual terlihat jelas ininya perubahannya akibat dari kegiatan emisi yang dikeluarkan, seperti misalnya pada beberapa corong yang mungkin tidak dikendalikan emisinya, yang menyebabkan secara visual itu dari corong itu terlihat jelas ininya semacam sisa pembakaran itu terlihat pekat hitam gitu ya, yang dimana kalau misalnya seperti ini kan mungkin persepsi dari masyarakat kan ini ya bisa menyatakan bahwa emisi dari corong tersebut bisa saja menurunkan kualitas udara ya. Nah, sedangkan kalau untuk udara ambien itu tadi seperti yang dikatakan sama Mas Sandi tadi ya, itu lebih ke udara bebas ya. Jadi lebih spesifiknya itu ini udara yang terdapat di atmosfer bumi, khususnya di lapisan troposfer ya, karena memang untuk segala kehidupan dari makhluk hidup dan manusia juga berada di lingkup troposfer ya, kayak seperti siklus hidrologi dan seterusnya itu dia lebih banyak terjadi di lapisan troposfer ya. Oke, ini untuk bukunya ya, ini yang paling baru. Jadi di sini ada sekitar 7 parameter, di mana ada SO2, CO, NO, 2, kemudian ada ozon, ada hidrokarbon, ada partikulat. Ya, partikulatnya ada 3 kategori, ada TSP, PM2,5 ya, tadi disebut ya, sama PM10. Selanjutnya di sini ada timbal atau PB ya, yang menjadi salah satu parameter pengotor juga ya, yang perlu dipantau. Nah, di sini ada 3 keterangan tambahan dari pihak ini ya, pihak pemerintahnya. Jadi ada 3 keterangan spesifik untuk beberapa parameter kayak misalnya ozon sama hidrokarbon ya. Mungkin bisa dilihat saja. Ini lebih ke ketentuan khusus untuk pengambilan sampelnya. Jadi untuk beberapa parameter spesial kayak seperti ozon dan hidrokarbon, dia hanya bisa diambil pada durasi serta jam tertentu saja. Tidak seperti pada gas-gas atau partikulat yang biasa yang bisa diambil dalam waktu per jam ataupun per 8 jam atau dalam durasi 8 jam atau bahkan dalam 24 jam, di mana kita bisa dengan tanda kutip suka-suka mau ngambilnya kapan dan selesainya kapan, asalkan siklus dari waktunya itu sudah terpenuhi ya. Sedangkan kalau untuk pada beberapa parameter ini dia hanya bisa diambil pada jam-jam dan durasi tertentu saja. Jadi agak sedikit sifatnya itu restricted gitu ya, agak susah ya. Jadi biasanya untuk di bagian hidrokarbon sama ozon itu mungkin agak jarang ya tanda kutip ya untuk dilakukan pemantauan. Tapi bukan berarti itu tidak bisa ya. Nah, nanti hasil data yang diperoleh setelah pengujian yang kalian pernah lakukan di praktikum ya, itu dapat dilakukan analisis lebih lanjut, dan untuk bentuk analisisnya juga tergantung dari bagaimana ke arah manakah analisis itu bakal ditujukan. Jadi di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah untuk yang bisa dibilang paling simpel ya, untuk penentuan tingkat konsentrasi polutan. Nah, untuk penentuan tingkat konsentrasi polutan ini biasanya lebih ke kita melihat pada pembacaan alat ya. Kan ada kayak alat yang mungkin hanya bisa digunakan untuk menangkap, kemudian baru diuji di lab, baru kita tahu bagaimana untuk besaran konsentrasinya. Tapi juga beberapa alat yang sekarang yang bisa bilang cukup canggih ya, yang disebut sebagai AQM atau Air Quality Monitoring. Nah, untuk monitoring ini dia biasanya bisa langsung dipakai untuk melakukan pemantauan secara kontinu. Jadi bisa dilakukan 24 jam gitu ya. Jadi lebih cepat dari alat kita bisa tahu seberapa besar konsentrasi polutan yang ada di udara ambien. Nah, setelah kita tahu nilai konsentrasinya, biasanya kita bisa melakukan komparasi atau perbandingan dengan baku mutu ini tadi. Jadi bisa kita lihat, untuk dari untuk cara mengkomparasinya tergantung dari durasi
dari alat tersebut berjalan. Karena kalau di baku mutu ini dia hanya dilimitasi untuk satuan per jam ataupun per 24 jam ataupun per 8 jam. Jadi tergantung bagaimana seberapa lama alat tersebut di running serta ini berapa lama alat tersebut di running sama gimana apakah untuk pengambilan data tersebut sudah diratakan atau belum. Nah, misalnya kalau untuk data per jam itu bisa langsung dikompar saja. Kayak misalnya kalian dapat baku mutu untuk sulfur dioksida SO2 itu sekitar 75. Kalau kalian lihat dalam 1 jam, terus kalian komparasikan, berarti kan otomatis kan ini ya masih di bawah baku mutu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngambilnya itu dalam waktu 24 jam, otomatis biasanya datanya itu nggak langsung muncul dalam 24 jam itu. Biasanya itu dia datanya tetap diambil per jam, tapi nanti kalian harus melakukan merata-ratakan data yang diambil selama 24 jam berturut-turut untuk mendapatkan nilai rata-rata. Setelah dapat rata-ratanya, baru kalian komparasikan dengan ini tadi baku mutunya. Jadi biasanya kalau baku mutu di sini, baku mutu yang di sini itu lebih ke ini average-nya atau rata-rata ya, bukan total gitu ya, bukan total konsentrasi, tapi lebih ke rata-rata gitu cara mengkomparasikannya. Kemudian berikutnya ini ada penentuan indeks kualitas udara, ada penentuan indeks standar pencemaran udara, ada bisa dilakukan analisis cluster ataupun analisis yang bisa dibilang spesifik lingkup pada tempat tertentu. Kemudian ada identifikasi sumber pencemaran udara sama pemodelan kualitas udara. Nah, tapi kalau untuk pada hari ini kita akan coba untuk lebih ke yang ke metode yang lebih sederhana, yang bisa dibilang sering menjadi patokan masyarakat awam gitu ya, untuk bisa mengetahui bagaimana status mutu dari udara ambien di suatu wilayah yang disebut sebagai tadi ISPU. Tapi sebelum itu kita cobain dulu ya. Kita coba mengetes apakah kalian paham cara untuk melakukan komparasi tadi atau tidak. Nah, di sini ada data hasil pengukuran kualitas udara di Kota Tangerang yang diambil di tanggal 6 Mei tahun 2025 jam 12 sampai jam 1 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini ada datanya ya. Ada 4 parameter, ada parameter NO2, ada parameter ozon, parameter SO2 sama parameter CO. Di sebelah di kolom sebelahnya ada hasil pengukurannya ya. Tadi sudah dipoto belum untuk ini tadi pengukuran? Sudah ya. Nah, coba kalian komparasikan ini antara baku mutu yang kalian dapatkan dengan data yang dibuat di ini tadi papan tulis di layar slide maksud saya. Kira-kira apakah keempatnya itu masih di bawah baku mutu atau melampaui ya? Kalau NO2 itu ada 11,8 mikrogram per meter kubik. Untuk ozonnya ada 29,7, untuk SO-nya ada 49, dan untuk CO-nya ada 2101,60 ya. Coba kalian cek dibandingkan dengan pembuktian, kira-kira untuk di Kota Tangerang pada saat itu apakah kualitas udaranya itu melampaui baku mutu udara ambien atau tidak? Tidak. Enggak ya? Ya? Semuanya bawah mutu ya? Oke, kita lihat ya. Jadi untuk di tabel penandingnya ini ya, baku mutu. Nah, karena waktu pengukurannya adalah 1 jam, otomatis kita pakainya yang 1 jam saja ya, bukan yang 24 jam. Nah, untuk baku mutu dari masing-masing parameter pada durasi 1 jam itu ada di tadi kan ada di slide sebelumnya ya. Nah, jadi di sini untuk NO2 itu kalau misalnya untuk durasi 1 jam pemutihnya ada 200, untuk ozon 150,
Untuk SO2 ada 50 juga, sama untuk CO itu sekitar 10.000 ya. Ini buat baku mutu untuk durasi pengukuran selama 1 jam. Dan setelah kita komparasi ternyata semuanya masih di bawah mutu ya. Jadi bisa dibilang untuk status mutu kualitas udara dari kota Tangerang ini masih tergolong aman ya. Nah, kalau misalnya ternyata datanya itu mungkin sebabnya mungkin dia mengalami threshold ataupun baku mutu ini tadi otomatis sudah di atas baku mutu ya. Misalnya di beberapa jam tertentu, misalnya SO2 itu sudah sekitar 160, mereka otomatis kan dia tuh di apa di atas 20 kan ya. Oke. Nah tapi terkadang kan kalau kita melihat pada angka seperti ini kan mungkin tidak semua orang bisa tahu ya. Kayak misalnya apa ya? Kan jomplang tuh ya antara ini kan angkanya sekitar belasan tapi ini ribuan gitu kan. Terkadang kan ini ya, jadi kayak semacam tidak uniform gitu ya, tidak setara gitu kan. Jadi kan mungkin orang-orang bilang ini kok 2000 ini apakah aman kalau ininya udara kita ini aman kayak kalau misalnya ini 2000 kan. Nah jadi untuk bisa membuat angka-angka hasil pengukuran ini dapat diterjemahkan bisa dipahami oleh masyarakat awam, yaitu dibuat semacam indeks spesifik untuk bisa menerjemahkan hasil pengukuran kualitas udara ambien tersebut ke dalam bentuk yang berbeda ya. Nah, yang disebut sebagai ISPO ya, mungkin kalian ada pernah lihat wujud ininya, wujud gambarnya ya, seperti ini. Yang di sebelah kanan ini namanya ISPO ya. Nah, nggak ada ya. Nah, di situ kan ada ini ya, kategorisasi dari setiap parameter apakah untuk kualitas udara tersebut sehat atau enggak. Nah, di sini dia ada dibagi menjadi beberapa kategori. Ada kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, sama berbahaya. Nah, dan dia biasanya diwakilkan oleh angka atau warna ya, warna hijau, biru, kuning, merah, dan hitam. Dan untuk angka ratingnya itu atau rentangnya itu ada 1 sampai 50, 51 sampai 100, 101 sampai 200, 21 sampai 300, sama lebih besar dari 301. Dan untuk parameter yang bisa dihitung, yang bisa dikonversi dari hasil pembacaan ini tadi, dari hasil pengukuran itu ada 7, ada PM10, PM2,5, CO, NO2, SO2, ozon sama hidrokarbon ya. Nah untuk peraturan yang dipakai itu ada mengacu pada ini ya, Permen L8 nomor 14 tahun 2020. Jadi memang agak sudah lama ya, tapi masih bisa dipakai untuk melakukan semacam standarisasi dari hasil pengukuran konsentrasi udara untuk diterjemahkan ke dalam bentuk yang mungkin bisa dibilang lebih mudah untuk di ini ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau diskusikan? Ya, banyak sudah. Saya belum bertanya untuk yang di parameter tadi. Saya mau nanya perbedaan dari sistem pengukuran dari aktif kontinu sama manual itu apa? Oke, bedanya kontinu sama manual ya. Ya. Mungkin kalau secara mudahnya seperti ini ya. Kan kalau manual kan mungkin bayangannya kan mungkin ini ya. Manual itu sesuatu yang bisa dibilang ini ya. Mungkin bayangan manual itu sesuatu yang nggak praktis gitu ya, ataupun bisa dibilang butuh banyak tahapan atau proses ya. Nah, jadi kalau untuk aktif manual kan kalian sudah ada ikut ini ya, mengikuti praktikum ini ya, kualitas udara ambien ya. Waktu kalian melakukan pengambilan sampel udara itu pakai alat apa aja? Finger ya, sama apa lagi? Ayo. Finger ini finger ya. Oke, satu lagi. AVAS ya. Oke. Kan kalau finger kan dipakainya untuk ini ya, untuk menjerat udara ya. Atau gas metodenya. Jadi kayak gas seperti NO2, SO2 sama CO. Nah, sedangkan kalau untuk
HVAS atau High Volumetric Assembler itu lebih untuk menjerat partikulat ya, jadi kayak PM10 sama PM2,5. Tapi kan dari hasil penangkapan ini kan tidak bisa langsung kita tahu kan konsentrasinya kan, dan perlu untuk diuji di lab kan untuk bisa kita dapatkan nilai konsentrasinya. Nah, jadinya kalau untuk yang manual itu dia bisa dibilang ini sih, apa itu kita tidak bisa langsung tahu cara besaran nilai konsentrasinya, dan harus di ini dulu, di sampel dulu dengan bantuan peralatan plus pompa ya. Nah, nanti dari hasil penangkapan di masing-masing alat ini kemudian diuji di lab untuk bisa mengetahui besaran konsentrasi. Jadi bisa dibilang manual itu seperti ini ya, manual ya. Jadi alatnya itu tetap dibiarkan beroperasi ya, alat ininya Indinger sama HVAS-nya untuk durasi tertentu, kayak misalnya 1 jam, mungkin 8 jam ataupun 24 jam ya. Tapi tentunya mungkin downside-nya itu mungkin ini ya, butuh banyak ini ya, sumber energi gitu ya untuk mengoperasikan alatnya, kayak misalnya menggunakan genset kan kayak pakai genset. Kalau misalnya dekat dengan sumber listrik mungkin masih bisa beroperasi, tapi kan terkadang ini ya, untuk titik sampling yang ideal kan ini ya ada ketentuan juga ya, jadi terkadang tidak bisa serta-merta langsung terhubung dengan sumber listrik ya. Nah, karena kalau untuk continue ini kayaknya agak baru sih sebenarnya. Kalau continue itu dia bisa dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan namanya ya. Jadi untuk penggunaan alatnya bukan pakai seperti ini, biasanya sudah untuk alat yang lebih advance ya, kayak tadi itu si aki ini tadi. Jadi dengan teknologi yang sekarang yang sudah ada, kita bisa langsung tahu ininya untuk hasilnya itu ya, hasil besar konsentrasi dari masing-masing parameter. Kayak misalnya tadi parameter ini tadi NO2, SO2, CO, kemudian PM10, PM2,5 gitu ya. Dia bisa langsung tahu tanpa perlu ini bolak-balik uji lab gitu ya. Tapi mungkin untuk temannya ini ya, untuk alatnya ini sendiri mungkin bisa bilang mahal ya. Sama ini juga terkait dengan maintenance alatnya juga, ini bikin juga ribet gitu sih. Jadi gimana Mbak? Cukup ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Nggak ada ya. Baik, dengan itu untuk pertemuan kuliah ini kita cukupkan dulu sampai sini. Sampai jumpa untuk pertemuan di minggu depan ya, seperti biasa ya, di siang hari jam 1 ya. Oke, terima kasih semuanya. Dengan begitu saya akhiri untuk perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.